Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Yuda Ahmadani, mahasiswa IAIN Pontianak, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga Islam. Di sini saya bertujuan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan dosen pembimbing Pak Siam. Adapun 3 pertanyaan yang harus saya jawab melalui video ini ialah: yang pertama, sejarah kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHS. Nah, lahirnya KHS berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Nah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan pengadilan agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam di Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, pengadilan agama tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak atau adopsi dan penyelesaian sengketa dalam zakat, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya seperti antara sesama muslim dan ekonomi syariah. Nah, adapun yang dimaksud dengan ekonomi syariah ialah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank reksadana syariah, bank syariah, lembaga mikro syariah, asuransi syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, dan lain-lain. Sementara itu, yang menjadi dasar rujukan sumber hukum dalam kompilasi hukum ekonomi syariah itu ada beberapa kitab fikih dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan juga PSAK. Secara sistematik, kompilasi hukum ekonomi syariah terbagi menjadi 4 buku. Yang pertama, tentang subjek hukum dan amwal, terdiri atas 3 bab. Di dalamnya terdapat pasal 1 sampai 19. Dan yang kedua, tentang akad, terdiri dari 29 bab dari pasal 20 sampai 673. Yang ketiga, tentang zakat dan hibah, yang terdiri atas 4 bab pasal 674 sampai dengan 734. Yang keempat, mengenai tentang akuntansi syariah, yang terdiri atas 7 bab. Di dalamnya terdapat pasal 735 sampai dengan 796. Dilihat dari kandungan isi kompilasi hukum ekonomi syariah di atas, dari 796 pasal, sejumlah 653 pasal atau 80% adalah berkenaan dengan akad atau perjanjian. Dengan demikian, materi terbanyak dari ketentuan-ketentuan tentang ekonomi syariah adalah berkenaan dengan hukum perikatan atau akad. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang intisari dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Salah satu tujuan pokok Undang-Undang Pengadilan Agama seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah bermaksud memurnikan dan sekaligus menyempurnakan fungsi dan susunan pengadilan agama. Nah, dengan begitu, pengadilan agama berdiri sejajar dengan lembaga pengadilan lainnya, baik pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, maupun pengadilan umum atau pengadilan negeri itu sendiri. Wujud keberadaannya benar-benar sebagaimana layaknya badan pengadilan yang murni fungsinya dan lengkap susunan struktur organisasinya. Sehingga sampai saat ini, pengadilan agama merupakan salah satu pengadilan yang diakui di Indonesia dan dapat melayani orang-orang Islam yang ingin mencari keadilan dengan perkara-perkara perdata Islam. Nah, maka dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai pengganti terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pengadilan agama memperluas ruang lingkupnya dan wewenangnya seperti memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Adapun yang kedua,
diberikan tugas dan wewenang penyelesaian sengketa hak milik atau keperdataan lain. Yang ketiga, diberi tugas dan wewenang memberikan isbat kesaksian ruqyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang pengadilan agama, maka beberapa rumusan yang berkaitan dengan eksistensi dan kewenangan pengadilan agama juga ikut berubah. Hal ini karena berkaitan dengan bertambahnya ruang lingkup kekuasaan dan wewenang pengadilan agama. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, saya akan menjelaskan produk-produk penghimpunan dana dan produk-produk penyaluran dana pada bank syariah. Produk penghimpunan dana yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari 1. Giro wadiah dan giro mudharabah. Yang kedua, tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Yang ketiga, deposit mudharabah. Yang pertama kita akan membahas tentang giro. Nah, di sini giro dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ada dua macam prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah atau prinsip titipan wadiah. Nah, dengan demikian dalam perbankan syariah dikenal adanya produk berupa giro wadiah dan giro mudharabah. Secara singkat, giro wadiah diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Nah, adapun landasan hukum giro wadiah dalam praktik perbankan syariah, yang pertama landasan syariah yaitu landasan syariahnya ketentuan hukum mengenai wadiah dapat kita temukan di Al-Quran, hadis, dan ijma. Nah, yang kedua, landasan hukum positif. Giro wadiah sebagai salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Penghimpun dana perbankan syariah yang kedua yaitu tabungan atau saving deposit. Nah, pengertian tabungan dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati. Nah, di dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diimplementasikan dengan produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja, maka bisa dipakai produk tabungan wadiah. Sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan, maka tabungan mudharabah yang sesuai. Adapun landasan hukum tabungan wadiah dan tabungan mudharabah dalam praktik perbankan syariah yaitu landasan syariah. Nah, landasan syariah ini terdapat pada Al-Quran. Yang kedua yaitu dari hadis. Yang kedua, adapun landasan hukum positif. Dasar hukum positif atas produk perbankan syariah berupa tabungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Tabungan sebagai salah satu produk penghimpun dana juga mendapat dasar hukum dalam PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Adapun penghimpun dana perbankan syariah yang ketiga yaitu deposit. Nah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposit didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposit
didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Adapun landasan hukum deposito mudharabah dalam praktik perbankan syariah, yaitu dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Oke, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 3 yang tadi, bahwasanya yang telah saya jawab tadi itu ialah penghimpun dana bank syariah. Sedangkan yang sekarang yang saya akan jawab yaitu penyaluran dana bank syariah. Yang pertama, mudharabah. Adapun dalam hal penyaluran dana mudharabah, pihak perbankan bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola. Pihak perbankan memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan berbagi hasil sebagai modal pengelola usaha halal tertentu dengan fleksibel. Karena landasan dasar mudharabah ialah murni kepercayaan dari pemilik modal, maka pihak perbankan dituntut untuk ekstra hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah, lebih dari yang sewajarnya yang dilakukan. Nah, bentuk kerjasama antara dua atau lebih di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Ketentuan yang pertama atau ketentuan umum yaitu jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus secara tunai, dapat berupa uang tunai atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Jika modalnya diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Yang kedua, hasil pengelolaan diperhitungkan dengan dua cara. Yang pertama, revenue sharing yang berasal dari pendapatan proyek, dan yang kedua, profit sharing dari keuntungan proyek. Nah, yang ketiga, bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tak berhak mencampuri urusan pekerjaan dan usaha nasabah. Yang kedua, penyaluran dana bank syariah yaitu musyarakah. Nah, secara bahasa syirkah atau musyarakah berarti mencampur. Dalam hal ini, mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fikih syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah maupun penyampaian saya yang kurang jelas di telinga Anda. Mohon dimaafkan karena saya di sini juga sebagai mahasiswa yang sedang belajar. Harap dimaklumi, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.